Shalom. Wes. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol apa? Pastor Reza. Yep. Bukan Reza Rahardian kan? Sebelumnya boleh buka masker dulu. Boleh ya. Izin. Kita udah melalui tahap protokol tadi buat masuk ya kan? Mantap. Jadi biar ini biar orang bisa kenal yang mana sih Pastor Reza? Ini yang main film bukan sih? Kayaknya kalau dilihat-lihat agak mirip-mirip juga ya. Iya. Kupingnya tapi. Baru mau bilang warna kulit ya. Mirip banget. Pastor Reza. Ya. Salah satu ini apa namanya? WL di Tiberias. Ya. Jadi salah satu WL di Tiberias yang kalian suka ngeliat di Badobarnejas di Sarbini pastinya. Betul. Dan hari ini kita dapat kesempatan buat ngobrol-ngobrol. Ya, minta waktunya beberapa menit ke depan. Boleh banget. Jadi kita akan nanya ini, gimana sih Pastor Reza memulai pelayanan? Wah, kalau ngomongin pelayanan kayaknya udah jauh banget. Hmm. Udah terlalu lama banget. Hmm. Awal pertama pelayanan tahun 2004 itu awalnya nggak langsung jadi WL, enggak. Aku dulu awalnya jadi penerima tamu dulu atau usher dulu. Usher itu bisa kira-kira 6 bulan lah. 6 bulan jadi usher, akhirnya aku jadi choir. Karena dari tahap untuk menjadi choir itu mesti jadi usher dulu. Kalau di cabangku dulu ya, di Grand Mall. Akhirnya jadi choir selama setahun 2 tahun kalau nggak salah. Akhirnya belajar singer lah ya. Dulu tuh sebenarnya aku nggak bisa nyanyi sama sekali. Serius? Nggak bisa nyanyi. Kenapa setiap orang yang ditanya nggak pernah bisa nyanyi awalnya dulu? Iya, padahal dulu di gereja lamaku malahan ya. Aku disuruh dipaksa sama orang tuaku ikut Vokal group. Aku nggak pernah mau sama sekali. Tapi wah luar biasanya pas sudah di Tiberias jadi choir. Choir? Iya choir. Belajar nyanyi dikit-dikit. Bisa dikit-dikit akhirnya jadi singer. Terus singer kira-kira 2 tahun. 2 tahun wah kayaknya punya kerinduan lebih lagi nih dan melayani Tuhan. Akhirnya punya kerinduan jadi WL, ikut audisi. Pas ikut audisi gagal. Jadi waktu ikut audisi nggak berhasil? Nggak berhasil. Akhirnya karena gagal, akhirnya diminta udahlah ini dulu ya. Jadi singer Bonardes dulu aja deh, keliling hari Sabtu dulu dan sama Sarbini hari Minggu udah gitu. Ya akhirnya waktu itu ada kesempatan melayani di Bandung. Di Tiberias Bandung pertama kali buka tuh waktu itu. Akhirnya oke, berangkat jadi volunteer di Bandung selama 6 bulan. Pelayanan di Bandung itu bantu-bantu pelayanan di Bandung, ngurusin perjamuan, loading barang segala macam gitu. Aku jalanin waktu itu. Jatuhnya kayak logistik ya? Logistik benar. Jadi logistik kira-kira 3-4 bulan lah. Akhirnya waktu itu ketemu sama Kak Theo almarhum. Akhirnya ini kamu bisa nyanyi gak? Tanyain. Aku bilang ya dikit-dikit lah Kak Theo. Coba nyanyi. Ingat gak lagunya apa? Ingat. Betul. Kaulah penulis hidupku. Itu lagu pertama kali yang aku nyanyiin depan Kak Theo almarhum. Akhirnya dia kaget, wah kamu bisa nyanyi? Dia bilang ya dikit-dikit Kak. Wah ini mau bukan dikit-dikit katanya. Sebelumnya ditolak. Akhirnya karena waktu itu di Bandung juga butuh WL. Karena waktu itu kan WL dari Bandung tuh dikirim dari Jakarta kan. Daripada kirim dari Jakarta jauh-jauh, akhirnya udah yang di Bandung aja dikaryakan. Ya udah, akhirnya aku jadi WL pertama kali di Bandung. Udah setelah itu selama 9 bulan aku di Bandung. Setelah 9 bulan itu pindah ke Makassar. Pelayanan di Makassar. Makassar pun juga bantu logistik segala macam yang dikerjain logistik kita kerjain. Sambil WL juga. Waktu itu di Makassar bareng sama Kak Semi, Kak Cio juga. Makassar, kalau Kak Semi, Kak Cio itu kira-kira 6 bulan. Aku 9 bulan. Udah kayak ibu hamil lah 9 bulan. Perpanjang. Iya 9 bulan. Akhirnya setelah 9 bulan pulang ke Jakarta.
Di Jakarta akhirnya kerja di Tiberias Center waktu itu. Center, ketemu lagi Kak Theo. Akhirnya almarhum Kak Theo jadi mentor aku, ngajarin aku WL lagi, ngajarin nyanyi lagi. Akhirnya puji Tuhan kasih kepercayaan jadi WL Buana Jazz. Sampai sekarang. Jadi awal ceritanya itu. Terus titik balik pelayanannya itu kapan nggak? Kenapa memulai ini semua? Karena kebanyakan dari kita kayaknya cuma ngelihat orang seru, tapi nggak tahu untuk apa sih pelayanan itu. Dan Kak Reza sendiri tuh kapan titik pertama kalinya itu? Sebenarnya aku tuh sama sekali nggak punya kerinduan buat pelayanan. Serius? Betul. Kejebak jadinya? Bukan. Karena aku juga kalau flashback dari masa lalu aku ya, kehidupan masa muda aku bisa dikatakan, wah jauh banget dari Tuhan. Ke gereja nggak pernah. Bahkan kalau mau kalau ke gereja nih, diajak ke gereja sama orang tua, wah itu maksanya orang tua sampai ampun deh. Sampai setan aja kalah. Sampai setan aja nyerah gitu. Akhirnya tiba-tiba waktu pas kuliah, SMA, kuliah kenal Tiberias. Di saat itu kan bandel-bandelnya tuh pasti. Betul. SMA itu masa paling bandel tuh. Waktu SMA tiba-tiba dan secara kecelakaan juga aku tiba-tiba ikut retret sekolah. Karena itu, terpaksa ikut. Itu hal paling males sebenarnya ikut retret sekolah itu. Itu paling males. Dan karena terpaksa juga akhirnya karena butuh nilai juga ya. Karena waktu dulu aku sekolah di SMA negeri. Yang kalau kita tahu kan SMA negeri itu mayoritasnya kayak dipisahkan gitu. Akhirnya mesti ikut retret ya udah. Nah, setelah aku lagi ikut retret itu, malam pertama aku yang benar-benar nggak familiar sama ibadah pada waktu itu. Waktu itu ibadahnya tuh bisa dikatakan secara karismatik ya. Yang nyanyinya sambil tepuk tangan, itu yang buat aku masih asing menurut aku. Karena aku dari gereja lama. Tepuk tangan, kayak lompat-lompat nyanyinya. Kayak udah nggak ada, pokoknya worshipnya tuh ya free to worship lah pokoknya ya. Aku di sini ngelihat, aku mikir ternyata muji Tuhan, nyanyi buat Tuhan tuh seru juga ya. Kok beda sama yang waktu aku sebelumnya. Akhirnya aku di situ hatinya yang tadinya benar-benar kayak batu, akhirnya hancur juga, akhirnya luluh juga. Di situ aku benar-benar ngalamin yang namanya kelepasan pada waktu itu. Yang tadinya nggak pernah ngerasain hadirat Tuhan sama sekali, yang nggak pernah ngerasain lawatan Tuhan sama sekali, bahkan nggak pernah ibadah sama sekali. Setelah ikut retret itu, aku benar-benar dilawat Tuhan luar biasa. Dari situ aku mulai colong-colongan ibadah Tiberias karena orang tua aku dulu penatua gereja lama. Jadi salah satu petinggi dong. Dan notabene anti banget sama karismatik. yang namanya karismatik apalagi Tiberias. Aku colong-colongan ikut ibadah Sabtu, kaum muda, ikut ibadah Minggu. Akhirnya aku tahu kenal minyak urapan, kenal perjamuan kudus. Aku bawa pulang. Akhirnya pas nyampe rumah, aku taruh di dalam kamar kan. Tiba-tiba bokap nyokap ngeliat, Reza, apa ini? Apa ini? Minyak dari mana ini? Kamu sesat kamu ya digituin. Kamu sesat. Ya udah, mulai hari ini kamu sore pulang sekolah langsung pulang. Sabtu nggak boleh kemana-mana, Minggu harus ikut papa ke gereja. Jadi dari situ berat nih. Berat. Mana nih? Yang awalnya yang tadinya hidup seenaknya, udah akhirnya mulai tertata rapi, kenal Tuhan, hidup dalam pujian penyembahan. Nggak taunya ini terkekang lagi, nggak boleh ke gereja dan segala macam. Situ aku berdoa. Padahal di jalan yang benar ya. Betul. Tapi emang kalau kita ikut Tuhan itu bisa dibilang ya kita harus siap sangkal diri di salib. Ya udah, ikutin aja. Aku nggak mau berontak, nggak mau marah sama orang tua. Mau gimana? Meskipun itu kan mereka tetap orang tua kita. Iya betul. Kita harus benar-benar tetap taat sama orang tua. Akhirnya saya ikutin. Ya nggak boleh ke gereja, nggak boleh ke Tiberias, nggak boleh ibadah kaum muda. Akhirnya udahlah di rumah aja, Minggu ikut aja lah. Nggak taunya tiba-tiba selang beberapa lama pas aku pulang dari kuliah, waktu itu udah kuliah, aku ngelihat di rumah
ada minyak urapan, ada perjamuan kudus. Tiberias. Padahal aku udah lama nggak pernah Tiberias. Ya berbulan-bulan aku nggak pernah Tiberias. Tiba-tiba ujung-ujung, wih ada perjamuan. Punya siapa nih? Aku mau nanya nggak berani. Takutnya ini bekas sisa-sisa aku yang lama, punya aku yang lama kan. Aku tanya sama nyokap, sama mama. Itu di depan ada perjamuan kudus punya siapa? Oh itu kemarin kita pergi ke Tiberias. Wah kaget aku. Lah kok ke Tiberias? Dia bilang gitu kan. Kok bisa? Dia bilang, iya kemarin papa sama mama nganter ada orang sakit dibawa pendeta Pariaji. Aku makin kaget kan. Luar biasa gue bilang. Wah Yesus luar biasa gue bilang. Kok bisa ya? Yang tadinya nggak percaya. Bahkan waktu itu sesat. Iya, bokap bilang sesat dan waktu itu papa pernah, bokap gue pernah khotbah di gerejanya bilang kalau Tiberias itu sesat. Serius? Betul. Swear. Tapi secara mudahnya Tuhan balikin nih. Itu aku benar-benar takjub banget. Yang tadinya nggak percaya sama sekali tiba-tiba terima perjamuan kudus, terima minyak urapan. Dan luar biasanya lagi tuh bokap sama nyokap tuh benar-benar pelayanannya militan banget. Dia sering bawa orang-orang sakit minta didoain Bapak Pariaji, bawa orang-orang sakit terima perjamuan kudus, terima minyak urapan, dan puji Tuhan yang luar biasanya mereka pun disembuhin dari sakitnya. Itu yang bikin aku benar-benar wah, aku makin semangat. Akhirnya aku ambil keputusan untuk melayani. Oh jadi awal kisahnya tuh panjang juga ya? Iya, panjang banget. Jadi nggak semudah itu untuk menjadi seorang Pastor Reza sekarang. Banyak banget tahap dan proses-prosesnya ya. Betul. Panjangnya pokoknya lebih panjang dari episode ini deh, drakor deh pokoknya. Drakor cuma 16. Drakor cuma 16. Lebih banyak 66 episode. Bahkan 70 episode misalnya. Aduh, nih Pastor Reza, satu dong terakhir mau minta pesen buat teman-teman muda yang mungkin saat ini lagi dengerin, yang mungkin saat ini kondisinya lagi nggak tahu harus ngapain, terus yang ngerasa ini lagi bandel-bandelnya nih, terus mau tobat tapi sayang bandel dulu, kan orang bilang hidup itu cuma sekali. Betul. Mendingan tobat sekarang apa tobat nanti? Biasanya mereka kan mendingan tobat nanti. Nah ini pesan Pastor Reza buat mereka tuh apa deh? Pesan aku buat teman-teman di luar sana yang nyaksiin video ini, aku kasih pesan buat teman-teman supaya ayo jangan sia-siakan masa mudamu. Justru di masa kita masih muda, itu adalah waktu yang tepat bagi kita untuk datang sama Tuhan. Kasih hidupmu, masa mudamu yang terbaik buat Tuhan. Karena kita nggak tahu hidup kita tuh seperti hal yang dikatakan sama Bapak Gembala kita. Hidup kita tuh seperti uap. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang, kapan waktu kita terakhir di dunia ini. Oleh karena itu, karena kita nggak tahu kapan waktu Tuhan, kapan waktu terakhir kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memberikan hidup kita buat Tuhan. Karena pertobatan itu bisa dikatakan terjadi di saat kita masih hidup. Iya benar. Kalau udah meninggal. Kalau kita udah meninggal, udah lewat, udah KO. Iya. Nggak ada waktu lagi, nggak ada kesempatan lagi buat kita bertobat. Mau nyesal juga nggak bisa. Nyesal nggak bisa. Adanya cuman ya udah. Terbaring kaku ya. Iya. Karena apa? Pertobatan itu adalah mutlak buat kita yang hidup di dunia dan ingin masuk ke dalam surga. Betul, setuju. Oleh karena itu, selagi kita masih muda, itu adalah benar-benar waktu yang tepat bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan, pakai masa muda kita untuk memuliakan nama Tuhan. Betul. Kalau misalnya sekarang gagal, coba lagi. Karena tobat itu nggak mungkin bisa yang secepat itu ya Kak ya. Kan semua butuh proses. Semua pasti ada yang gagal nih sekarang. Betul. Jangan kalah dengan kegagalan ya Kak ya. Kalaupun kita pernah mengalami kegagalan, kita mesti ingat, jangan sampai kita trauma sama kegagalan. Ya. Karena kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Gagal. Iya benar. Kegagalan adalah keberhasilan yang gagal. Ya, keberhasilan yang tertunda. Oleh karena itu kalau kita gagal, masih ada kesempatan kedua kok. Tenang. Kalau emang kita percaya kalau Tuhan itu sebenarnya sayang sama kita. Tuhan itu sayang banget sama kita.
pasti dia ngasih kesempatan kedua buat kita. Tapi dengan baik, kita harus menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Betul. Kita pasti tahu kan kalau hari ini kita gagal, kita jangan sampai hari kedepannya kesempatan yang kedua kita gagal lagi. Berarti kita jatuh ke lubang yang sama. Kita nggak belajar dari kesalahan yang kita lakuin di hari yang lalu. Betul. Karena masih banyak kesalahan di depan yang belum kita cobain kan. Betul. Bukan cobain sih bahasanya. Jangan sampai dicobain juga. belum kita lalui. Betul. Itu. Cobain. Ujian-ujian di depan yang harus kita lalui. Iya, itu maksudnya. Pendeta sama bukan pendeta kelihatan bahasanya. Oke, kalau kayak gitu terima kasih banyak Pastor Reza udah sharing-sharing di Barna Just Cinere. Buat teman-teman yang mau follow Pastor Reza bisa follow Instagramnya di sini di @rezaalexia. Siap. Ada YouTube? Nggak ada. Belum. Jadi bisa langsung ya di Reza Alexia. Untuk fans MU juga bisa langsung diajak ngobrol. Ya, walaupun kalah-kalah terus ya. Oke. Dibahas. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.